Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Denis Inka Saputra dengan NIM 2320202022. Kali ini saya beserta rekan saya Kang Hidir Hidayat dengan NIM 2320202026 akan menjelaskan bab 2, yaitu mengenai perkembangan ilmu manajemen. Nah, sebelum ke pembahasan, saya akan menjelaskan tujuan mempelajari perkembangan ilmu manajemen. Ada 4 poin atau 4 hal yang perlu diperhatikan. Di antaranya ada satu, mengetahui apa yang dimaksud dengan manajemen. Yang kedua, mengetahui perkembangan ilmu manajemen. Yang ketiga, mengetahui teori ilmu manajemen beserta tokohnya. Dan yang keempat adalah mengetahui manfaat manajemen. Nah, kita langsung ke pembahasan pertama, yaitu pengertian ilmu manajemen. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering mendengar kata manajemen, baik dalam lingkungan keluarga, kampus, masyarakat, maupun lingkungan pekerjaan. Namun di antara kita mungkin ada yang belum tahu apa itu manajemen. Nah, secara umum, manajemen adalah suatu proses di mana seseorang dapat mengatur segala sesuatu yang dikerjakan oleh individu ataupun kelompok. Dari pengertian tersebut, ilmu manajemen dapat diartikan sebagai kemampuan dalam mengatur sesuatu agar tujuan yang ingin dicapai dapat terpenuhi. Sebetulnya, hal ini sudah sering terjadi di kehidupan nyata. Setiap orang juga pernah melakukan ataupun mempraktikkan ilmu-ilmu manajemen secara tidak langsung setiap harinya. Nah, para ahli memandang ilmu manajemen dengan pengertian yang beragam. Salah satu contoh pendapat adalah dari Ricky W. Griffin. Menurut beliau, manajemen adalah proses perencanaan, pengkoordinasian, organisasi, dan kontrol pada sumber daya agar tujuan tercapai secara efektif dan efisien. Efektif di sini maksudnya adalah tujuan tercapai sesuai rencana, sedangkan efisien berarti manajemen dilakukan secara cermat, terorganisir, dan tepat waktu. Tentu hal tersebut dijalankan berdasarkan SOP yang baik ataupun standar operasional prosedur sehingga manajemen tersebut berjalan dengan baik. Sedangkan ilmu manajemen adalah suatu bidang ilmu yang mempelajari tentang kemampuan dalam mengatur sesuatu agar tujuan yang ingin dicapai dapat terpenuhi. Nah, untuk ilmu manajemen itu sendiri adalah bidang ilmu yang mempelajari manajemen. Baik, kita ke slide berikutnya, yaitu sejarah ilmu manajemen. Kata manajemen berasal dari bahasa Prancis kuno, yaitu manajemen, yang memiliki arti seni melaksanakan dan mengatur. Adapun sejarah yang lain mengatakan manajemen berasal dari bahasa Italia tahun 1561, yaitu manageri, yang berarti mengendalikan. Ilmu manajemen berkembang terus hingga saat ini. Banyak kesulitan yang terjadi dalam melacak sejarah manajemen. Namun diketahui bahwa ilmu manajemen telah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Jadi sejarah manajemen itu tidak ada yang tahu secara pasti kapan ada. Tetapi melihat dari masa lalu, praktik-praktik manajemen itu telah dilakukan atau dipraktikkan sejak ribuan tahun yang lalu ya. Nah, adapun hal yang dapat membuktikannya adalah bahwa manajemen itu telah ada dari zaman dahulu dengan adanya piramida di Mesir. Piramida tersebut dibangun oleh lebih dari 100.000 orang selama 20 tahun, serta praktik-praktik manajemen lainnya dapat disaksikan selama tahun 1400-an di kota Venesia, Italia, yang ketika itu menjadi pusat perekonomian dan perdagangan. Penduduk Venesia mengembangkan bentuk awal perusahaan bisnis dan manajemen
serta melakukan banyak kegiatan yang lazim terjadi di organisasi modern saat ini. Nah, kita ambil contoh di gudang senjata Venesia. Kapal perang diluncurkan sepanjang kanal. Pada tiap-tiap perhentian, bahan baku dan tali layar ditambahkan ke kapal tersebut. Hal ini mirip dengan model lini perakitan yang dikembangkan oleh Henry Ford untuk merakit mobil-mobilnya. Selain lini perakitan, orang Venesia memiliki sistem penyimpanan dan pergudangan untuk memantau isinya, memanajemen sumber daya manusia untuk mengelola angkatan kerja, dan sistem akuntansi untuk melacak pendapatan dan biaya. Jadi model atau sistem manajemen ini telah diadopsi oleh Henry Ford untuk mengembangkan lini perusahaan mobilnya yang berkembang dari dulu hingga sekarang. Mungkin banyak sekali ya praktik-praktik teori ataupun praktik manajemen lainnya yang diadopsi oleh perusahaan-perusahaan yang ada di dunia. Nah, kita lanjut, yaitu ada teori dasar manajemen. Ada 3 dasar teori di dalam ilmu manajemen yang berkembang dari dulu hingga sekarang. Berikut adalah penjelasannya. Yang pertama ada teori manajemen klasik. Ilmu manajemen ini muncul setelah negara bagian Eropa Barat dan Amerika mengalami revolusi industri yang terjadi sekitar awal abad ke-20, yakni muncul setelah mulai ditinggalkannya prinsip-prinsip lama yang telah tidak efektif dan efisiensi lagi. Jadi teori manajemen klasik ini muncul dari prinsip-prinsip lama yang telah tidak efektif lagi untuk digunakan, sehingga muncullah teori manajemen klasik ini. Nah, dari teori manajemen klasik ini ada beberapa tokoh yang mengawali munculnya teori manajemen klasik ini. Di antaranya satu ada Robert Owen yang hidup di tahun 1771 hingga 1858. Beliau merupakan seorang manajer pabrik pemintalan kapas di New Lanark, Skotlandia, menekankan pentingnya unsur manusia dalam kegiatan produksi. Ia berpendapat untuk meningkatkan produktivitas, Owen berusaha memperbaiki etos kerja dan mengurangi jam kerja standar. Nah, tokoh selanjutnya ada Charles B. Beck yang hidup di tahun 1792 hingga 1871. Beliau merupakan seorang profesor matematika yang berasal dari Inggris, yang menaruh minatnya pada bidang manajemen. Ia berpendapat untuk meningkatkan produktivitas, ia menurunkan biaya produksi. Nah, selain itu, kerjasama antar karyawan, pimpinan, dan pemilik perusahaan dapat memajukan perusahaan. Jadi perbedaan pendapat antara Owen dan Charles ini adalah jika Owen untuk meningkatkan produktivitas, maka beliau mengurangi jam kerja standar. Sedangkan Charles berpendapat untuk meningkatkan produktivitas, ia mengurangi biaya produksi. Selain itu, dengan adanya kerjasama antara pimpinan, pemilik perusahaan, karyawan juga dapat mempengaruhi terhadap produktivitas perusahaan tersebut. Nah, jadi ada perbedaannya antara Owen dan Charles ini. Berikut adalah penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan ataupun kekurangan dalam penyebutan nama ataupun lainnya. Apakah ada pertanyaan? Jika tidak ada, pembahasan akan dilanjutkan oleh rekan saya, Kang Hidir Hidayat. Silahkan. Baik teman-teman, sebelumnya mungkin saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Hidir Hidayat. Pada kali ini saya akan sedikit mempresentasikan atau menjelaskan kepada teman-teman dan membagikan informasi. Mungkin informasi ini bisa bermanfaat untuk teman semuanya.
ini terkait dengan ilmu perkembangan manajemen tersebut. Nah, ilmu manajemen ilmiah itu pertama kali dikenalkan oleh seorang tokoh, namanya di sini adalah Frederick Winslow Taylor ya. Nah, ini dikenal dengan sebutan Bapak Manajemen Ilmiah. Kenapa? Karena di Bapak Taylor ini memberikan konsep ke dalam sebuah perusahaan di seluruh dunia hingga berkembang, berkelanjutan. Nah, dia memberikan konsep-konsep kepada perusahaan tersebut bahwa sebuah perusahaan itu bukan hanyalah sebuah ajang coba-coba. Kita membuat perusahaan, tentu ingin perusahaan itu menjadi besar dan berkembang, bukan hanya di tingkat lokal tapi internasional. Nah, di sini Taylor ini apa istilahnya, Bapak Manajemen Ilmiah ini betul-betul meneliti dari mulai tingkat sumber daya, dari mulai perencanaannya, pengorganisasiannya, bagaimana cara mengkoordinir sebuah karyawan, juga bagaimana istilahnya perusahaan itu bisa maju dan berkembang, tentu dengan multi kerjasama dari semua elemen-elemen yang ada di dalam perusahaan tersebut. Nah, selanjutnya ada Frank Banker Gilbert bersama istrinya Lillian Gilbert pada tahun 1924. Nah, di sini dia mempelopori tentang studi gerak dan waktu atau efisiensi tertinggi, bagaimana sebuah perusahaan itu bisa memenuhi kepada efisiensi. Nah, ini yang paling utama, efisiensi, supaya bagaimana terkait dengan pemasukan dan pengeluaran sebuah perusahaan itu, supaya perusahaan itu bisa memberikan benefit atau keuntungan yang besar tentunya. Juga di sini dia bekerja sama dengan istrinya bagian penyeleksian tenaga kerja, bagaimana pendidikan seorang karyawannya, juga bagaimana output yang dihasilkan setelah mengenyam pendidikan tersebut. Nah, itu diurus sama istrinya Lillian Taylor. Lillian Gilbert, maaf. Nah, Lillian Gilbert ini betul-betul berkolaborasi dengan suaminya. Di satu sisi suaminya memikirkan bagaimana terkait dengan konsep besarnya, jadi memikir yang besar-besar untuk ekspansi tentunya secara eksternal, tetapi istrinya sendiri ini secara internal itu mengurus menyeleksi dari mulai karyawan yang ada, pendidikan dan pengembangan setelah pendidikan dan lain sebagainya. Selanjutnya di sini ada Henry Lawrence dan Gunn. Ini pada tahun 1861 sampai 1919 ya. Dan itu ini merupakan asisten dari Taylor sendiri, yang sebagaimana diulas pada bahasan sebelumnya, bahwa ini sebelumnya itu bekerja pada Taylor dan dia mendirikan sebuah perusahaan untuk mengenyam memberikan ilmunya yang telah didapatkan dari Taylor. Ini boleh disebut sebagai konsultan bisnis. Nah, apa sih kira-kira yang konsep apa yang diberikan oleh Henry Lawrence Gunn ini? Tentu di sini adalah terkait dengan kerjasama yang saling menguntungkan, bukan hanya seorang foundernya atau pendiri sebuah perusahaan, tentu ini seorang karyawannya juga harus diberikan keuntungan oleh si majikannya, istilahnya pemilik perusahaannya. Nah, juga ini detail terkait dengan upah minimum dan maksimum yang dimiliki oleh perusahaan tersebut sebelum diberikan kepada karyawan, bagaimana dia menghitung detail ya terkait dengan upah kerja dan upah maksimum kerja, atau di sini terkait dengan waktu kerja, bagaimana apakah efisien atau tidak. Nah, ini telah diterangkan secara detail oleh Henry Lawrence Gunn ya. Nah, selanjutnya ini tokoh yang mungkin juga boleh disebut menelurkan ide bisnis, bagaimana mengurus perusahaan. Selanjutnya Harrington Emerson pada tahun 1853 sampai 1931. Ini berhubungan dengan tujuan mengenai keuangan. Nah, tujuan mengenai keuangan ini bagaimana uang itu berfungsi maksimal bagi keberlangsungan sebuah usaha. Tentu uang itu harus betul-betul
pemasukan dan pengeluaran dihitung detail menurut Harrington Emerson ini, dan bisa mengetahui penggunaannya seperti apa, kemana kan uang ini akan digunakan. Nah, ini betul-betul orang yang sangat menghargai tentang keberadaan uang. Nah, selanjutnya teman-teman, dalam konsep manajemen ilmiah ini juga ada manfaat yang diambil, di samping juga terkait dengan manfaat perencanaan, manfaat pengorganisasian, manfaat instruksi, pengkoordinasian, pengawasan, dan lain-lain. Ini sangat multifungsional, makanya disebut dengan multifungsionalisme, yang memegang teguh terhadap kaidah, aturan, bagaimana memajukan sebuah perusahaan tersebut. Nah, biasanya di dalam manajemen ilmiah ini ada 6 kegiatan pokok. Mungkin pertama, teknik produksi, manufaktur produk, komersialisasi, keuangan, keamanan, akuntansi, dan manajerial. Tentu ini memberikan manfaat apabila aturan dan kaidah-kaidah perusahaan tersebut dipegang oleh semua unsur, dari mulai karyawan, istilahnya pokoknya orang yang terlibat di dalam proses dari. Oke, selanjutnya mungkin ini James Demoni, tokoh dalam manajemen ilmiah juga yang menurunkan tentang kaidah organisasi, bagaimana sebuah organisasi itu bisa maju dengan menuntun kepada kaidah-kaidah yang ada, yang telah disepakati beberapa unsur perusahaan. Pertama mungkin tentang koordinasi, kedua prinsip sekolah, tiga prinsip fungsional, dan keempat prinsip staff. Nah, oke teman-teman, selanjutnya mungkin teman-teman pengen tahu apa sih kira-kira manfaat yang bisa diambil dari ilmu manajemen ilmiah dasar mungkin. Nah, di sini ada banyak sekali manfaat yang bisa didapatkan, diantaranya tentunya dalam segi keuntungan akan memberikan benefit atau profit yang sama sekali efisien dan menguntungkan. Pertama itu. Yang kedua, mungkin dalam segi pengorganisasi lebih bisa memudahkan, ditunjang dengan teknologi dan metode yang ada. Yang ketiga, mungkin saja ilmu yang dihasilkan ketika sebuah perusahaan besar itu akan memiliki konsep yang tetap, yang bisa ditelukan sama perusahaan-perusahaan lain, bahkan itu bisa ditularkan kepada perusahaan yang lain, tentunya dengan memahami kaidah-kaidah yang ada. Yang keempat, tentunya saja di sini dalam segi kapasitas yang dimiliki oleh perusahaan tersebut itu akan memberikan dampak efek yang luar biasa bagi sebuah perkembangan dan keberlangsungan sebuah perusahaan tersebut. Yang kelima, tentunya produk yang dihasilkan dengan manajemen yang ada, tentunya produk yang berkualitas, produk yang aman untuk dikonsumsi, juga produk yang memiliki daya jual yang tinggi dan wajar. Nah, mungkin teman-teman sekian yang bisa saya sampaikan dari manfaat manajemen ilmu manajemen ilmiah. Semoga bermanfaat dan teman-teman bisa mengambil pelajaran yang baik dari ilmu manajemen ilmiah yang saya kemukakan. Oke, apabila ada masukan, kritik, saran ataupun apapun bisa di like, subscribe atau disampaikan ke kolom komentar yang kami sediakan. Terima kasih kepada teman-teman. Sekian, cukupkan penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.